Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Danindra Raka Hawinga, kelas 11 MIPA 3, nomor absen 21, ingin menyampaikan ceramah mengenai kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Salawat serta salam kita selalu panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat insan sampai detik ini. Sebelumnya, saya di sini ingin menyampaikan ceramah mengenai sebuah kepemimpinan. Di awal saya ingin menyampaikan, apakah sama yang namanya kepemimpinan dengan pemimpin? Ternyata berbeda. Kenapa kok berbeda? Bukannya sama. Yang disebut pemimpin, yang dinamakan pemimpin adalah orang yang menggerakkan suatu organisasi, orang yang menggerakkan suatu massa, atau orang yang berpengaruh menjadi suatu penggerak suatu perusahaan, suatu massa. Itulah yang disebut pemimpin. Tapi apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah bagaimana cara pemimpin tersebut memimpin, membuat massa itu percaya, mau dipimpin oleh seorang pemimpin, mau manut dengan seorang pemimpin. Itulah yang disebut kepemimpinan. Para hadirin yang berbahagia, kepemimpinan pemimpin itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut pemimpin yang atau memimpin dengan kepemimpinan yang otoriter. Apa itu otoriter? Otoriter adalah apapun keputusan, apapun pengambilan keputusan, apapun pengambilan ide, itu dilakukan oleh pemimpin itu seorang tanpa menanyakan atau tanpa bermusyawarah dengan bawahannya atau dengan orang-orang yang dia pegang. Misalkan sebuah perusahaan atau sebuah organisasi ingin mengadakan suatu acara. Anggap saja kemarin terdekat olahraga nasional, hari olahraga nasional. Pemimpin yang otoriter akan mengambil keputusannya sendiri. Besok itu hari olahraga nasional, acaranya jalan sehat, ceramah, penyemangat motivasi, dan lain sebagainya. Dia langsung menyimpulkan dan menyuruh bawahannya untuk bekerja sesuai dengan perintahnya. Ada satu lagi pemimpin, yaitu pemimpin yang demokrasi, yaitu pemimpin yang menanyakan, mencari pendapat, mencari suara dari anak buahnya, dari bawahannya. Apapun keputusan, apapun pilihan, selalu dia putuskan, selalu dia pilih bersama bawahannya, bersama anak buahnya. Bagi contoh yang sama, hari olahraga nasional, pemimpin yang demokratis akan mengadakan musyawarah mungkin 1 minggu atau mungkin 2 minggu sebelum hari olahraga nasional itu berlangsung dengan anak buahnya, dengan anak-anak yang dia pimpin. Bagaimana? Kita mau ngadakan acara apa untuk hari esok? Hari olahraga nasional, kita mau ngadain acara apa? Semuanya diminta berpendapat di sana. Semuanya diminta mengungkapkan suaranya di sana. Dan nanti pemimpinnya akan menyaring ide-ide yang banyak diusulkan oleh anak buahnya. Dan ide-ide tersebutlah yang nanti akan dijadikan di hari H. Ide-ide tersebutlah yang nanti akan dilaksanakan pada hari H. Begitu. Lalu selain itu, bagaimana cara menjadi pemimpin yang disegani? Bagaimana cara menjadi pemimpin yang disukai
oleh bawahannya, oleh anak buahnya. Tentu dengan menjadi pemimpin yang bisa berbaur, menjadi pemimpin yang menjadi pengajar, bukan menjadi seorang mandor. Apa bedanya pengajar dengan seorang mandor? Pengajar adalah orang yang mengajari bawahannya bagaimana caranya yang benar, bagaimana cara yang sebenarnya, sampai dia bisa. Sedangkan seorang mandor hanya akan memaki-maki, hanya akan menteriak-teriaki bawahannya supaya bawahannya bisa. Kalau saya bertanya pada hadirin yang berbahagia semuanya, lebih pilih mana? Saya ajari supaya bisa, atau saya maki-maki supaya Anda bisa? Tentu semuanya pasti lebih memilih saya ajari supaya bisa. Karena memang satu, cara itu lebih menyenangkan, lebih mudah kita tangkap. Dan ya, kita tentu lebih senang ya diajari daripada cuma dibentak-bentak aja. Dan tentu cara ini juga mendekatkan seorang pemimpin dengan anak buahnya, sehingga rasa hormat, rasa percaya kepada pemimpinnya tinggi. Rasa percaya, rasa hormat, rasa solidaritas antar anggota dengan pemimpinnya menjadi lengket bahasanya, menjadi raket. Tidak ada unsur-unsur seperti aku tuh sebenarnya nggak bisa ini, tapi nanti kalau aku tanya kepada pemimpinku nanti mesti marah-marah terus gaweannya. Kadang kan seperti itu justru yang membuat suatu perusahaan organisasi itu menjadi terjeda, menjadi tidak maju-maju. Ya karena ada rasa berat seorang karyawan atau seorang bawahannya ini meminta saran kepada pemimpinnya. Tapi jika pemimpin itu mau turun tangan, bahasanya humble kepada anak buahnya, tentu anak buahnya tidak akan sungkan bertanya kalau ada sesuatu hal yang mengganjal, ada sesuatu hal yang membuatnya berat. Dan komunikasi yang baik inilah yang akan memajukan suatu perusahaan ataupun suatu organisasi. Maka dapat disimpulkan, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengambil prinsip demokrasi dalam kepemimpinannya. Pemimpin yang mengambil prinsip bahwa sebuah keputusan bukan hanya dia yang memutuskan, tetapi anak buahnya, anggotanya juga boleh berpendapat, boleh mengungkapkan suara. Dan menjadi pemimpin yang disegani, disenangi oleh anggotanya adalah pemimpin yang ikut turut andil langsung, humble, mau mengajari langsung kepada anak buahnya, yang membuat anak buahnya merasa saya cocok dipimpin oleh dia, saya merasa senang dipimpin oleh dia, dan saya yakin perusahaan ini maju bila dipimpin oleh dia. Kurang lebih begitu ceramah soal kepemimpinan dari saya. Saya Danendra Rakai mengucapkan cukup sekian. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.